Apa itu bilangan Fibonacci? Dan apa hubungan dengan golden ratio ya? Tonton video sampai habis. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang apa itu bilangan Fibonacci dan golden ratio dan apa sih hubungan antara mereka berdua. Nah, bilangan Fibonacci adalah bilangan yang didapatkan dari menjumlahkan satu angka sebelumnya dan dua angka sebelumnya dan dimulai dari angka 0 dan 1. Contohnya misalkan di awal kita punya angka 0 kemudian 1, maka angka selanjutnya adalah 0 tambah 1, yaitu adalah 1, dan kemudian angka selanjutnya atau kita sebut Fibonacci ketiga adalah berarti Fibonacci pertama ditambah Fibonacci kedua, yaitu adalah 1 tambah 1 adalah 2. Dan selanjutnya berarti 1 tambah 2 kita punya 3, dan kalau tambahin lagi 2 tambah 3 itu 5, 3 tambah 5 itu 8, 5 tambah 8 itu 13, 8 tambah 13 itu 21, dan seterusnya sampai angkanya besar banget. Tapi gimana awal-awal konsep Fibonacci? Nah, bilangan Fibonacci pertama kali dijelaskan oleh seorang matematikawan Italia bernama Fibonacci atau yang dikenalnya dengan nama Leonardo Bonacci pada tahun 1202 di bukunya berjudul Liberabaci. Fibonacci menjelaskan dengan menggunakan sebuah pertumbuhan populasi dari kelinci, tetapi tidak realistis sebenarnya secara biologi. Kurang lebih begini perumpamannya. Misalkan terdapat sepasang kelinci di halaman. Nah, sepasang kelinci ini akan dibilang dewasa dan akan bisa berhubungan setelah berumur 1 bulan. Sehingga di bulan kedua pasti akan mendapatkan satu pasang kelinci baru yang pasti akan sepasang. Kelinci-kelinci ini nggak pernah mati dan akan selalu berkembang biak sampai ya tak hingga, banyak banget. Kemudian timbul pertanyaan dari Fibonacci, kira-kira berapa banyak kelinci yang ada di halaman tersebut setelah setahun? Kira-kira simulasinya sebagai berikut. Jadi kalau di akhir bulan pertama, karena cuma ada satu pasang ekor kelinci dan dia baru dewasa, dan berarti dia baru berhubungan, jadi masih ada cuma satu kelinci di halaman. Nextnya di next month-nya di akhir bulan kedua, maka siapa tuh pasang kelinci ini akan melahirkan satu anak kelinci yang baru, sehingga totalnya adalah kita punya 2. Di akhir bulan ketiga, si kelinci pertama melahirkan satu pasang kelinci baru, dan kelinci di kedua baru beranjak dewasa dan berhubungan, sehingga hanya akan bertambah 1 doang. Jadi kita punya 2 yang awal tuh kita punya di bulan kedua, akhir bulan kedua kita hanya punya 2, tambah 1 yang baru, jadi kita punya 3. Nah, di akhir bulan keempat berarti 2 kelinci yang sudah dewasa akan memiliki 2 buah anak lagi, 2 pasang anak lagi, dan 1 kelinci yang baru beranjak dewasa baru berhubungan, sehingga kita punya 3 ditambah 2 pasang kelinci yang baru, jadi kita punya total 5. Dan begitu seterusnya, sehingga ketika di bulan ke-12, di akhir bulan ke-12, kita memiliki 144 pasang kelinci. Sehingga di bulan ke-N, kita bisa menghitung bahwa jumlah kelinci di halaman pada bulan ke-N adalah jumlah kelinci yang hidup di N-1 di bulan sebelumnya ditambah dengan anak yang lahir pada kelinci dewasa di N-2. Sehingga didapatkanlah UN sama dengan UN-1 tambah UN-2, atau FN sama dengan FN-1 tambah FN-2. Namun sebenarnya bilangan Fibonacci itu udah jauh banget dipakai dan dikenal sebelum si Fibonacci ini menjelaskannya di buku Liberabaci tersebut. Dia dipakai di matematika di India sekitar tahun 400 sampai 200 sebelum Masehi. Ditemukannya di sajak Sanskerta. Tapi ditemukan tersebut pada tahun sekitar abad 19 lah, jadi kayak terlanjur terkenal duluan si Fibonacci-nya dan jadi ketutupan itu loh. Nextnya, dan apa itu golden ratio? Golden ratio kalau kamu sering lihat ada banyak meme yang kayak atau post-post di Instagram tentang bentukan keong, bentukannya yang keong gitu, atau di angkanya sekitar 1,618033 panjang. Secara matematis, 2 buah bilangan disebut golden ratio ketika jumlah dari 2 bilangan tersebut dibagi dengan bilangan terbesar
akan sama dengan bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil. Kalau misalkan disimulasikan, misalkan aku punya satu buah panjang A, segini bentukannya, kemudian ada satu buah nilai B, maka total A plus B dibagi dengan A akan sama dengan A per B. Golden rasio kita tulis dengan huruf P, atau yang mempunyai nilai sekitar 1 plus akar 5 per 2. Gimana cara buktiin ya? Di sini kita punya A plus B per A sama dengan A per B, ya kan? Itu definisi awal. Dan kalau misalnya kita ubah dari yang sebelah kiri, bagian kiri kita punya A plus B per A. Jadi kita pisahin tuh bawahnya, jadi kita punya A per A plus B per A, kemudian jadi 1 plus B per A sama dengan 1 plus 1 per P. Maka kita bisa tulis lagi nih, 1 plus 1 per P sama dengan P. Dan kalau kita kalikan semua dengan P, kita bakal punya P plus 1 sama dengan P kuadrat. Kemudian kalau kita kerjakan lagi menjadi P kuadrat minus P minus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa kerjakan langsung dengan pakai cara rumus ABC, yang untuk menyelesaikan permasalahan kuadrat. P12 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Atau kita kerjakan jadi 1 plus minus akar 5 per 2. Jadi kita bakal punya dua solusi, yaitu 1 plus akar 5 per 2 atau 1 minus akar 5 per 2. Namun, karena si P ini merupakan rasio dari dua bilangan positif, maka si P itu juga bilangan positif. Jadi yang kita ambil hanya bagian yang positifnya doang, yaitu kita punya 1 plus akar 5 per 2. Nah, golden rasio sebenarnya sudah dipelajari oleh matematikawan sejak di zaman dunia kuno, yaitu di bidang geometri. Di bidang geometri terdapat sebuah garis yang disebut dengan garis rasio ekstrim dan rata-rata, atau disebut golden section. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Hipparchus sudah menjelaskan bahwa golden section itu bukanlah sebuah angka bulat atau bukan juga sebuah bilangan pecahan, atau yang kita kenal sekarang dengan nama bilangan irasional. Dan setelah itu, sekitar tahun 300 sebelum Masehi, si Euclid memberikan sebuah preposisi yang menjadikan definisi awal dari si golden section atau golden ratio, yaitu sebuah garis dikatakanlah dipotong secara rasio ekstrim dan rata-rata ketika seluruh panjang dari ruas tersebut dibagi dengan ruas yang terpanjang sama dengan ruas bagian panjang dibagi dengan ruas bagian pendek. Nah, setelah itulah baru di sekitar abad 18 kita dikenal secara luas dengan nama rasio Mas atau golden ratio. Sebenarnya kan Fibonacci sama golden ratio itu merupakan dua hal yang berbeda, dua konsep yang berbeda. Satu di bagian bilangan, satu di bagian geometri. Sebenarnya apa sih hubungannya? Karena coba kita susun angka Fibonacci menjadi kubus ukuran n kali n. Coba lihat di sini sekarang. Nah, kita punya angka 1, kita susun, habis itu kita punya angka 2, kita punya kubus 2 kali 2, terus kita taruh sebagai 3 kali 3, dan begitulah selanjutnya. Nah, jadi kalau kita perhatiin, maka bentuknya akan mirip dengan golden section atau golden ratio. Coba kita lihat rasionya. Kita lihat rasio antara sebelah-sebelahnya ya. Sekarang 1 dibagi 2 itu 0,5. Terus 2 dibagi 3 itu 0,6667. Terus 3 dibagi 5 adalah 0,6. Terus 5 bagi 8 0,625. 8 dibagi 13 itu 0,61538. Terus 13 bagi 21 itu 0,1905, dan seterusnya. Kalau kita lihat nih yang besar 89 per 144, kita punya 0,61806. Terus coba nextnya 144 per 233, kita punya 0,61803. Jadi sebenarnya rasio dari dua bilangan Fibonacci yang bersebelahan akan konvergen ke golden ratio.